gugatan perdata terhadap saudara Lecumanan karena apa? Karena yang bersangkutan itu telah melakukan sangkaan palsu dan tidak terbukti ya pada saat dia ikut-ikutan gugat pada saat melaporkan saya dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Ya gitu. Jadi dia melaporkan dengan beberapa pasal yang ternyata pasal itu tidak digunakan atau tidak terbukti, tidak dipakai. Jadi itu menimbulkan kerugian bagi saya. Nah, karena penetapan tersangkanya itu sudah membuat saya jadi tersangka gara-gara laporan dia. Laporannya si Lecumanan. Sebenarnya ada 3 orang. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, dan juga ada Andi Kurniawan. Tapi kenapa hanya Lecumanan? Karena Lecumanan yang melaporkan ada 2 pasal. Yang kemudian pasal itu sama-sama tidak dijalankan atau sebenarnya pasal itu tidak terbukti. Jadi itulah. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ada pelaporan pidana terhadap dia? Jawaban saya ada. Ya, Lecumanan pun sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya minggu lalu dan laporannya sudah jalan dan insya Allah dia sudah nantang-nantang. Kapan saya dipanggil? Kapan saya apel? Tunggu saja, kau pasti dipanggil Lecu. Ya, nanti pada saat di Polda Metro Jaya dan harus datang pada saat gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan setelah menunggu selama lebih kurang 2 jam lamanya dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore akhirnya ya dari zuhur sampai asar akhirnya sidang dibuka dengan yang kita tunggu akhirnya hadir seorang kuasa hukum dari tergugat Lecumanan yang bernama Raden. Nah, Raden siapa namanya? Raden Nur Alprima. Raden Nur Alprima. Jadi itu ya dari Peradi Bersatu. Ya, jadi itu dia biasanya anak pertama lahir pagi hari ya. Iya, Raden Nur itu cahaya. Moga-moga memberikan cahaya. Karena tadi dari hakim mengatakan bahwa majelis hakim mengatakan bahwa nanti akan ada tahap selanjutnya yang namanya mediasi. Nah, apa itu? Biar salah satu kuasa hukum saya, Bu Eldiana atau Bu Cici yang akan menyampaikan. Silakan, Bu Cici. Iya, tadi kita baru saja selesai sidang. Sebenarnya ini sidang kedua, karena sidang pertama minggu lalu itu nggak hadir dari pihak tergugat. Ya. Jadi sekarang panggilan kedua hadir, kita nunggu sampai 2 jam, diberikan waktu kepada tergugat. Akhirnya datang juga jam 4. Dihadiri oleh 1 kuasa hukumnya dari prinsipal dari tergugatnya. Nah, karena sudah hadir para pihaknya, penggugat maupun tergugat, kuasanya pada saat ini yang hadir. Jadi agenda berikutnya itu mediasi. Karena memang dari dalam perdata itu diharuskan mediasi dulu. Ya. Jadi tadi kita sudah memilih mediator, kebetulan yang disarankan adalah non hakim. Jadi sudah kita pilih, sudah sepakat untuk selanjutnya mediasi ini akan jadi pihak kita penggugat dan tergugat akan dihubungi oleh mediatornya, akan dihubungi oleh mediatornya untuk waktu sidang berikutnya atau jadwal sidang berikutnya dengan agenda mediasi tersebut. Tadi hakim sudah mengingatkan bahwa mediasi wajib dihadiri oleh prinsipalnya, diharapkan dihadiri oleh prinsipalnya. Tadi saya bilang juga saya udah hadirin sebenarnya prinsipalnya gitu. Jadi next kita mediasi tapi belum tahu waktu tepatnya kapan. Karena menunggu dari mediatornya gitu. Paling gitu. Ya, oke. Ya. Ada tambahan yang lain? Mungkin ya Mbak Ayah silakan. Mungkin tadi saya menambahkan saja dari rekan saya bahwa hakim tadi sudah mengingatkan, betul, jangan telat, karena harus konsekuen waktu. Nah, mereka tidak komitmen dan tidak konsekuen waktunya. Kita datang tepat waktu, mereka mengulur-ngulur waktu. Ya, sampai 2 jam. Jadi harapan kita ke depan nanti persidangan ini berjalan dengan aturan yang memang sesuai yang disepakati. Ya. Dan mungkin itu aja ya Pak Roy ya. Untuk tambahan agenda selanjutnya kita menunggu mediasi. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Mas Roy. Atau mungkin ada yang menambahkan lagi rekan-rekan? Ya, kalau belum ada gini, ada satu mungkin yang ditanyakan teman-teman, apa sih kasusnya atau kenapa saya mengajukan atau menggugat saudara Lecumanan. Jadi sebenarnya ini ada 2 langkah yang saya lakukan.
Langkah yang pertama adalah ini. Jadi gugatan perdata terhadap Sheikh Lecumanan karena apa? Karena yang bersangkutan itu telah melakukan sangkaan palsu dan tidak terbukti ya pada saat dia ikut-ikutan gugat pada saat si melaporkan saya dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Ya, gitu. Jadi dia melaporkan dengan beberapa pasal yang ternyata pasal itu tidak digunakan atau tidak terbukti, tidak dipakai. Jadi itu menimbulkan kerugian bagi saya. Nah, karena penetapan tersangkanya itu sudah membuat saya jadi tersangka gara-gara laporan dia. Laporannya si Lecumanan. Sebenarnya ada 3 orang. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, dan ada Andi Kurniawan. Tapi kenapa hanya Lecumanan? Karena Lecumanan yang melaporkan ada 2 pasal. Yang kemudian pasal itu sama-sama tidak dijalankan atau sebenarnya pasal itu tidak terbukti. Jadi itulah. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ada pelaporan pidana terhadap dia? Jawaban saya ada. Ya, Lecumanan pun sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya minggu lalu dan laporannya sudah jalan dan insya Allah dia sudah nantang-nantang. Kapan saya dipanggil? Kapan saya panggil? Tunggu saja, kau pasti dipanggil Lecu. Ya, nanti pada saat di Polda Metro Jaya dan harus datang pada saat gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kenapa Jakarta Utara? Kenapa lokusnya Jakarta Utara? Ya, karena memang alamat dari Lecumanan itu ada di Pademangan di Jakarta Utara. Ya, ada di Sunter. Jadi artinya itu yang kemudian bukan Sunter ya, Pademangan. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 2 hal yang berjalan sekaligus, gugatan perdata dan laporan pidana di Polda Metro Jaya. Saya kira itu ya, clear ya. Nanti siapa saksi-saksi yang ada di Polda Metro Jaya, tunggu saja tanggal mainnya. Saksinya top nanti ya, gitu akan menyampaikan dan pasal apa yang dia langgar karena dia melakukan persangkaan palsu, ya membuat keterangan palsu di atas akta otentik. Ya, itu yang kami laporkan. Saya kira itu. Tuntutannya lumayan ya, di atas 5 tahun. Kalau di sini ganti rugi. Kalau perdatanya ganti rugi, ya sejumlah nilai. Ya, kalau di Polda Metro Jaya ada pasal itu dengan konsekuensi hukuman di atas 5 tahun. Ya, gitu. Jadi bukan hanya soal pencemaran nama baik, kemudian fitnah, bukan kayak gitu. Dia membuat persangkaan palsu atau membuat keterangan palsu di atas akta otentik. Apa itu akta otentik? Yaitu laporan di Polres Jakarta Selatan waktu itu. Jadi dia melapor di Polres Metro Jakarta Selatan dan kemudian dia melaporkan bahkan dia laporannya itu korbannya adalah Peradi Bersatu. Korban kok Peradi Bersatu? Ya, korban itu harusnya individu atau manusia, korban kok sebuah organisasi. Jadi itu tidak digunakan dalam dakwaan yang sekarang berjalan, baik kepada saya, baik kepada Bu Tifa, baik kepada teman-teman yang lain enggak. Jadi dia artinya membuat tuduhan palsu atau keterangan palsu di atas akta otentik. Pidananya ada, perdatanya juga ada. Jadi Lecu, tantangan Anda saya jawab ya. Kapan saya dipanggil? Tunggu tanggal mainnya di Polda Metro Jaya dan tunggu mediasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya kira itu ya teman-teman semua, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang jauh-jauh setia mendampingi saya ya dengan warna-warninya ya. Ada ibu-ibu dari KNPRI, ada ibu-ibu dari Formasi, ada adik-adik juga nih ya. Adik-adik mahasiswa yang tadi ikut mendengarkan sidang kayak gitu deh ya gitu. Jadi harus sabar ya gitu. Jam 2 ternyata jam 4 ya gitu. Kemudian mana lagi tadi dari adik-adik ada juga yang ya IRC satunya dari UNES ya gitu. Semarang ya? Jauh-jauh sampai sini. Hebat ya. Oke, saya kira kita terima kasih untuk yang sudah bersaing. Terima kasih untuk tim hukum saya dari Tokham dan juga teman-teman dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah memberikan fasilitas dan tempat yang sangat baik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Akbar. Hidup terus ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Oh, ya. Ini. Kok diambil punya siapa nih?